Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulisin dari SDN 1 Karangmenjangan, Kecamatan Semendai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, JGB Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam visi guru penggerak ada pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan metode Bagja. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Memandu pengalaman positif dari individu kelompok yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat adalah J. J adalah jabarkan rencana. Dapat mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Selanjutnya adalah visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahan adalah meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Bagja prakarsa perubahan. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik saya? Tindakan penyelidikan adalah memasukkan unsur permainan ke dalam pembelajaran menggunakan media yang menarik, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Jawabannya adalah menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, memilih media yang sesuai, memanfaatkan teknologi, serta melakukan pendekatan-pendekatan yang positif bagi peserta didik. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah yang pertama, model pembelajaran apa yang cocok dan bisa membangkitkan semangat peserta didik. Pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang bisa membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti pelajaran. Pertanyaan ketiga adalah media pembelajaran yang seperti apa yang bisa menarik minat belajar peserta didik. Pertanyaan keempat adalah apa saja yang harus dilakukan guru agar bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didiknya. Kemudian tindakan atau penyelidikan adalah yang pertama, bisa menggunakan problem based learning agar peserta didik lebih aktif dan bersemangat. Kemudian yang kedua adalah mengajak peserta didik untuk belajar bermain peran, baik secara berkelompok ataupun perorangan. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi permainan tradisional. Yang keempat, menemukan, merancang, dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah kebiasaan positif apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran yang menyenangkan dapat terwujud. Tindakan atau penyelidikan adalah 1. Menguasai materi. Yang kedua, membuat berbagai strategi dan model pembelajaran yang menyenangkan. 3. Memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Kemudian melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dan yang kelima adalah mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? 2. Apa saja praktik baik dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? 3. Apa target dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat. 2. Melakukan kegiatan belajar mengajar dengan penuh semangat menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Memahami karakter masing-masing peserta didik. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah 1. Siapa yang mengarahkan dan memantau
saya dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan pada peserta didik. 2. Bagaimana agar perwujudan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dapat terlaksana dengan baik. Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah meminta saran dan masukan kepada kepala sekolah, rekan sejawat dalam menyusun program pembelajaran yang menyenangkan. 2. Mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. 1. Melakukan pembiasaan yang positif. 2. Melakukan pembelajaran yang berimbang pada peserta didik. 3. Memahami karakter peserta didik. Demikianlah pemaparan demonstrasi konseptual modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.